Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sumsel Virtual Fest 2020. Bersama saya Muhammad Husin. Jumpa lagi kita pada pertemuan kita Halo Dokter. Nah, Halo Dokter ini merupakan salah satu program yang kita gagas dalam rangka upaya untuk mengedukasi masyarakat dan pemirsa sekalian berkaitan dengan hal-hal kesehatan. Nah, atas permintaan netizen semua pemirsa, maka untuk kembali bertemu dengan Dr. Zulhair Ali. Nah, hari ini alhamdulillah beliau Dr. Zulhair juga sudah bisa bergabung bersama kita pada bincang kita Halo Dokter pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pemirsa yang ingin menanyakan berkaitan dengan kesehatan, mumpung hari ini beliau hadir. Oleh karena itu silakan tayangkan pertanyaan Anda di live Facebook kita, di YouTube, di Instagram yang saat ini sudah kawan-kawan dari redaksi sudah menyiapkan, dan acara kita ini juga live disaksikan langsung oleh netizen di alamat-alamat yang kami sebutkan tadi. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam, Pak Husin. Sehat-sehat saja kita. Alhamdulillah dokter kita ketemu lagi, udah lama nggak kopi darat bersama dokter ini. Ya. Sudah bertahun-tahun ya. Pemirsa Dr. Zulhair Ali, ya hampir lebih dari 10 tahun, 2 tahun dokternya. Dan pemirsa, Dr. Zulhair adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Dan kabarnya sebentar lagi beliau juga akan meletakkan jabatan, akan memberikan tongkat kepemimpinan ID kepada orang-orang yang lebih muda, mungkin lebih junior, yang saat ini mungkin punya potensi untuk memimpin organisasi kedokteran ini. Dokter, sesuai dengan tema kita hari ini, bisakah pasien cuci darah itu bisa sembuh? Nah, bagaimana ceritanya, ulasan pagi ini kita akan diskusikan bersama Dr. Zain, namun ada beberapa hal yang ingin sampaikan Dr. Zain sebagai pembuka awal bincang kita pagi hari ini. Kami persilakan dokter. Baik, terima kasih. Memang ini pertanyaan yang sangat menarik, dan umumnya apakah itu pasien ataupun orang yang mengantar pasien, pertanyaan ini selalu ditanyakan, bisa sembuh lagi nggak kalau sudah cuci darah? Bahkan ada yang ketakutan cuci darah, karena nanti kalau setelah cuci darah, akan cuci darah terus. Gitu. Nah, namun demikian, sebelum kita mulai diskusi, saya izin untuk share screen, mungkin tayangan mengenai bagaimana betul itu cuci darah, bagaimana apa yang syarat untuk cuci darah, itu akan saya tayangkan. Izin, ini belum diizinkan ini, mohon host mengizinkan untuk menayangkan screen. Silakan dokter. Iya, ini belum mau dia. Oke, baik. Nah, masih belum mau. Mohon hostnya, belum mau deh. Nah, co-host oke. Thank you. Oke, silakan dokter. Ya, baik. Saya tayangkan ini. Jadi pertanyaannya, apakah gagal ginjal dapat disembuhkan? Nanti pertanyaan berikutnya, apakah cuci darah itu dapat dihentikan? Nanti kita lihat sebentar, mungkin 5-10 menit akan saya tayangkan. Nah, kalau kita bicara tentang gagal ginjal, itu ada 2 bagian besar. Ada yang namanya gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut. Kalau bahasa Inggrisnya acute kidney injury, AKI. Dan yang kedua adalah kronik. Gagal ginjal kronik sekarang lebih banyak dikenal sebagai penyakit ginjal kronik. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau yang akut itu terjadinya tiba-tiba. Jadi 2-3 hari sampai seminggu dia sakit dan berat sekali. Bahkan kalau tidak tertolong dia bisa meninggal biasanya.
Namun yang menariknya dia dapat sembuh total, dia dapat disembuhkan. Sebaliknya yang kronik ini berlanjut lama, dikatakan lebih dari 3 bulan, kadang-kadang sampai tahunan, tidak dirasakan tanpa gejala, tahu-tahu sudah sakit, ya tahu-tahu sudah sakit. Sayangnya walaupun ini tidak dirasakan berlanjut lama, ini tidak bisa disembuhkan. Ini yang kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik. Di antara yang kedua ini ada yang nyelip satu, ada yang disebut sebagai akut on kronik. Apa yang dimaksud akut on kronik? Sebetulnya orang tersebut sudah mengalami penyakit ginjal kronik, tapi masih tahap awal, jadi masih baru. Namun suatu saat dia diperberat oleh kejadian akutnya. Jadi kejadian akutnya tersebut akut on kronik. Apa penyebab dari yang akut ini? Yang paling banyak adalah diare berat. Jadi orang-orang yang diare, kolera, yang dehidrasi, kekurangan cairan, dia bisa menyebabkan terjadinya akut. Bisa perdarahan berat, utamanya ini terutama pada ibu-ibu hamil yang terjadi pendarahan berat yang tidak ditata laksana dengan cepat, atau infeksi berat, termasuk infeksi COVID ini, bisa dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Kalau ditata laksana dengan baik, dia akan sembuh. Sebaliknya, seperti yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu, yang kronik ini penyebabnya terutama adalah diabetes, hipertensi, radang ginjal, dan infeksi ginjal. Ini berjalan bertahun-tahun, tahu-tahu ginjalnya sudah rusak, pas ketahuan dia harus cuci darah. Nah, ini sedikit perbedaan, apa perbedaan akut dan kronik. Kalau yang akut, dia biasanya ginjalnya masih normal, ukurannya masih normal, kalau ini sudah mulai mengecil, dengan di USG, tidak ada riwayat penyakit ginjal. Kalau yang akut, kalau ini ada riwayat penyakit ginjal, kemudian ada penyakit akutnya, ini tidak ada, ini tahu-tahu diare yang berhari-hari tidak diurusi, seperti ini. Dan yang menarik, di samping terjadi gangguan ginjal, pada yang kronik itu sudah terjadi hipertensi dan anemia. Dan pada yang akut biasanya tidak, ini yang dikatakan reversible, artinya pada yang akut dia bisa sembuh total, namun pada yang kronik dia tidak bisa sembuh lagi. Nah, ini adalah tahapan gagal ginjal seperti yang saya sampaikan kemarin, terutama untuk yang kronik. Kalau fungsi ginjalnya sudah menurun kurang dari 60%, ya kurang dari 60% itu sudah masuk ke tahap 3 sakit ginjalnya. Kalau dia semakin berat, akhirnya menjadi tahap 5, kurang dari 15%, nah ini baru siap-siap kita harus dilakukan cuci darah atau cangkok ginjal. Nah, biasanya kalau masih tahap 4, tahap 3, ini masih bisa diatasi dengan obat-obatan. Nah, kapan kita harus cuci darah? Nah, ini ya, kapan kita harus cuci darah? Yang pertama, tadi saya katakan tahap 1 itu masih kita sebut sebagai terapi konservatif. Artinya apa? Kita lakukan modifikasi gaya hidup sehat, kemudian pemberian obat-obatan, dan kita belum perlu cuci darah. Namun kalau sudah tahap 5, itu kita sebut sebagai terapi pengganti ginjal. Kenapa disebut pengganti ginjal? Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi, jadi harus dilakukan penggantian. Bagaimana caranya? Pertama dengan dialisis, atau sehari-hari kita kenal dengan cuci darah. Ini ada 2, yang kita sebut sebagai hemodialisis, pakai mesin, atau peritoneal dialisis, ini dengan mengganti cairan. Nanti kita lihatkan contohnya. Dan yang berikutnya adalah, ini yang paling bagus, transplantasi ginjal, yaitu cangkok ginjal. Ini contohnya. Nah, ini cangkok ginjal orang yang sehat dimasukkan ke dalam ginjal kita. Kemudian ini dengan ganti cairan saja, jadi dengan senyum-senyum dia di rumah bisa ganti cairan 4 kali sehari. Dan ini cuci darah seperti yang biasa kita kenal selama ini. Ini yang ideal, tapi sulit mencari donor. Ini bisa di rumah 4 kali sehari. Dan ini yang harus cuci darah, kita harus 2-3 kali seminggu ke rumah sakit, sehingga kadang-kadang mengganggu pekerjaan. Nah, ini contoh cuci darah, Pak Usin. Pakai mesin, dia istirahat seperti ini, dimasukkan darahnya, sebetulnya dia santai, sambil baca-baca koran, sambil makan. Jadi tidak ada sesuatu yang sebetulnya menakutkan, tetapi istilah cuci darah ini sama dengan cuci otak, ya. Seolah-olah memang berat sekali. Ini kalau peritoneal dialisis bisa dilakukan di rumah, mengganti cairan di perut. Jadi ganti cairan selama lebih kurang 20 menit, 4 kali sehari setiap ganti cairan. Nah, ini yang cangkok, dicangkokkan ginjalnya ke sini. Jadi ginjal orang sehat dicangkokkan ke sini, dan setelah itu pasiennya akan sehat kembali. Dengan catatan harus tetap makan obat-obatan
obat anti penahan benda asing. Gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan kita, bisakah cuci darah disembuhkan? Kalau dia akut, tadi, kalau kita kembali ke akut, umumnya bisa dihentikan setelah 2-3 kali cuci darah. Jadi tidak perlu berlama-lama, biasanya kalau ditata laksana dengan baik, dia akan berhenti cuci darah dan dia akan sehat. Namun kalau dia kronik, umumnya harus cuci darah seumur hidup. Karena ginjal sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Jadi alternatifnya kalau kita tidak mau di sini, ya cangkok ginjal. Ya. Namun ada beberapa kasus, biasanya kira-kira 1 dalam 100 orang, ada kejadian akut dan kronik. Ya. Cuci darah dapat dihentikan kalau keadaan akutnya sudah teratasi. Contohnya seperti ini, orang yang gagal ginjal kronik karena kencing manis, tapi dia misalnya masih tahap 3 atau tahap 4, dia belum perlu cuci darah. Namun tiba-tiba dia menjadi diare berat, akhirnya ginjalnya menjadi terganggu, dan dia jadi akut on kronik. Nah, dia dapat dicuci darah beberapa kali, bisa 5-6 kali, dalam keadaan yang akutnya sudah selesai, dia akan dihentikan. Saya kira itu dulu pendahuluan dari saya. Mudah-mudahan itu dapat membuka cakrawala kita untuk melakukan diskusi. Demikian. Baik, dokter, terima kasih. Pemirsa, sudah disampaikan oleh Dr. Zulhail tadi bagaimana sekilas pandang kaitannya dengan penyakit gagal ginjal. Nah, yang dokter sebutkan tadi ada minimal ada 3. Pertama akut, kronik, dan akut non kronik. Pertanyaannya, silakan pemirsa kalau ingin bertanya langsung kepada kami melalui website kami, melalui di Facebook. Dokter, tayangan live Facebook kita ini setidak-tidaknya hari ini sudah disaksikan langsung, ada sekitar 60 lebih orang menyaksikan tayangan kita di menarik sekali ya. Ya. Kemudian kita bisa diskusi ya. Ya, kemudian ada beberapa juga di Instagram juga banyak juga yang menyaksikannya. Kayaknya dokter jadi favorit pagi hari ini. Dokter, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, penyebab utama cuci darah. Nah, sudah masuk pertanyaan dokter ini. Iya. Dari warga di Sembaja. Penyebab utama cuci darah tersebut apa saja, dokter? Apa juga karena terdapat kandungan batu atau apa, atau juga karena ada pola makan, ini dokter? Baik. Ini biasanya sekarang ciri khas masyarakat yang peduli dengan kesehatan. Biasanya kalau ada penyakit, dia pasti tanya apa penyebabnya. Ya. Sampai saat ini penyebab utama cuci darah di Indonesia itu adalah kasus hipertensi yang lama. Ya. Nomor 2, kencing manis, diabetes mellitus. Nomor 3, radang ginjal, yaitu orangnya bengkak dari kecil, ya, bengkak kakinya, matanya. Nanti kalau sudah besar, kalau tidak diatasi dengan baik, dia akan mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Dan yang keempat, itu yang ditanyakan tadi, batu dan infeksi, batu yang tidak dikeluarkan dalam waktu yang lama. Jadi kadang-kadang kan kita ini kalau ada batu, waktu masih sakit, biasanya berobat ke dokter. Kemudian dianjurkan untuk operasi atau dipecahkan melalui laser, ESWL. Tapi biasanya kalau sakitnya sudah hilang, pasiennya tidak datang lagi. Jadi tidak mau operasi karena yang namanya sampai sekarang ini yang namanya operasi itu masih tetap suatu hal yang menakutkan gitu. Tapi kalau dia menyumbat dalam waktu yang lama sehingga ginjalnya jadi rusak dan itu terjadi pada kedua ginjalnya, akhirnya harus lakukan cuci darah. Jadi memang tidak sederhana, oleh sebab itu makanya kita selalu mengatakan mari kita jaga ginjal kita supaya tidak sakit. Karena sampai sekarang masih belum ada orang yang pasar toko yang berjualan ginjal. Gitu. Jadi tetap kalau sakit ya harus diganti. Gitu, ya. Baik, berarti pemirsa, apa yang dikatakan dokter saya, tidak ada toko yang menjual ginjal. Dokter, tadi dokter menyebutkan bahwa akut itu tiba-tiba, dokter. Iya, betul. Jadi serangan tiba-tiba itu bisa tiba-tiba itu seperti apa, dokter? Jadi begini, memang kadang-kadang kalau saya selalu mengatakan kalau kita nonton sinetron, itu ada istilah di sinetron itu, waduh penyakitnya sudah akut gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya istilah itu tidak benar. Akut dan kronik itu menentukan waktu. Kalau akut itu tiba-tiba dalam hari sampai minggu, dan kronik itu dalam bulan sampai tahun gitu. Ya.
Dan yang tiba-tiba ini sangat berat. Jadi sebagai contoh, kita misalnya yang paling banyak saya kasih contoh itu adalah ibu melahirkan. Karena proses melahirkannya, apakah itu karena kekurangan darah, apakah itu karena infeksi selama kehamilan, apakah itu terjadi keracunan kehamilan, yang kita sebut sebagai preeklamsi, itu tiba-tiba 2-3 hari dia sakit, tiba-tiba dia tidak bisa kencing. Kencingnya 0. Ya. Sangat sedikit sekali. Nah ini jadi hanya 2-3 hari sampai minggu dia tiba-tiba tidak bisa kencing, kita periksa fungsi ginjalnya tiba-tiba sudah menurun. Dalam kondisi seperti ini harus segera kita lakukan cuci darah. Jadi hitungannya itu adalah hitungan hari. Jadi bukan hitungan bulan atau tahun. Dan itu juga banyak terjadi kalau waktu kita musim kolera zaman dulu beberapa tahun yang lalu. Ya. Kalau koleranya tidak diatasi dalam 2 hari saja, jadi tidak diinfus, tidak dikasih obat, itu orang tersebut akan mengalami gagal ginjal. Namanya gagal ginjal akut. Ya. Caranya bagaimana? Infusnya kita tambah, cairannya kita tambah lagi, kemudian kita lakukan cuci darah 2 atau 3 kali, biasanya orangnya sudah akan sembuh lagi. Dokter, ini ada dari Miniria Ahmad, izin bertanya. Ya. Maksud dari minum obat untuk menahan benda asing tadi apa, dokter, katanya? Oh ya, baik. Makasih. Ini pertanyaan yang menarik, terutama untuk orang yang cangkok ginjal. Ya. Jadi ginjal orang yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien tersebut itu akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh tersebut. Ya. Jadi sama saja seperti kuman yang mau masuk tubuh atau apapun, sama seperti darah yang harus masuk tubuh gitu ya. Ya. Jadi dianggap benda asing oleh tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus memberikan obat-obatan yang melemahkan imun kita. Jadi dilemahkan supaya imun kita tidak melawan benda asing tersebut, ginjal tersebut. Karena kalau dilawan ginjal tersebut, akhirnya ginjal yang baru ini juga akan rusak, akan mati. Makanya disebut sebagai imunosupresif, jadi penekan imun. Ya. Jadi konsekuensinya, orang yang diberikan obat-obat penahan imun ini, dia daya tahannya akan menurun. Jadi dia mudah terserang infeksi, apalagi musim-musim sekarang itu. Ya. Jadi memang ada risiko dia terjadi penurunan fungsi. Tetapi obat tersebut semakin lama dosisnya semakin diturunkan, sehingga dia bisa dalam waktu 6 bulan sampai setahun dia dapat hidup seperti biasa. Jadi ini untuk pasien yang mendapat cangkokan ginjal, dokter ya. Jadi maksud pertanyaan tadi. Iya, betul. Itu cangkok ginjal. Jadi yang cangkok ginjal orang dimasukkan. Nah, jadi harus ada untuk pelemah imunnya. Itu saudara-saudara kita yang mungkin ada yang nonton sekarang yang sudah mengalami cangkok ginjal biasanya tetap makan obat-obat untuk menurunkan imunitas ini. Agak berisiko kalau dalam konteks suasana saat ini, dokter, kalau imunitas diturunkan. Sangat betul. Jadi biasanya saudara-saudara kita yang cangkok ginjal sekarang ini, terutama yang 6 bulan atau setahun pertama, dia disuruh di rumah, tidak boleh bergaul dengan yang lain karena memang daya tahannya lemah. Tapi setelah beberapa tahun dia sudah mulai adaptasi, obat-obatnya dikurangi dosisnya, seperlunya saja, dia tetap boleh bergabung dengan yang lain dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Baik, ini mungkin informasi bagi kami juga, dokter, mungkin di masyarakat. Iya. Apakah tidak sulit atau tidak mudah, dokter, untuk melakukan cangkok ginjal? Apakah saudara saudara sesusu, saudara satu darah bisa melakukan itu, atau tidak semua bisa melakukan cangkok ginjal, dokter? Baik, untuk yang cangkok ginjal biasanya akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini meliputi kecocokan antara yang akan menyumbang donor dengan pasien. Nah, biasanya yang patokan pertama adalah golongan darah. Kalau golongan darah yang sama itu sudah cukup menolong. Ya. Sebenarnya tidak perlu harus saudara. Jadi siapapun bisa menjadi donor. Hanya sekarang ini kita tetap tidak ingin cangkok ginjal ini menjadi jual beli. Ya. Dan jarang sekali biasanya ada orang lain yang mau menyumbang ginjal ini secara sukarela. Karena itu kita lebih senang kalau yang menyumbang itu adalah saudara, baik saudaranya saudara atau saudara perkawinan atau istri atau apa, itu boleh. Saya kira itu. Jadi
boleh semua, sebetulnya boleh menjadi donor asal tidak ada jual beli di situ. Karena kalau jual beli itu berarti kriminal. Kita kena tangkap semua. Gitu itu masalah. Baik, kalau kita dari tayangan dokter yang dokter perlihatkan tadi, setidaknya kita kan ada 2 ginjal dalam satu tubuh manusia, dokter ya. Betul, betul. Nah, artinya saya melihat kebesaran Tuhan lagi nih. Artinya kita ada spare part ya. Iya, betul. Ada cadangan. Ada cadangan. Nah, pertanyaannya dokter, apakah seseorang yang sedang mendonorkan ginjalnya kepada saudaranya atau keluarganya itu akan mempengaruhi performa seseorang yang mendonorkan, dokter? Karena ginjalnya tinggal 1, atau sebalik gimana? Betul. Jadi orang tersebut sebetulnya kita ini bisa hidup cukup dengan 1 ginjal. Ya. Kalau ginjal kita rusak 1, misalnya karena batu atau karena infeksi, dikeluarkan ginjalnya, orang bisa hidup dengan 1 ginjal dengan normal. Gitu. Oleh sebab itu orang cangkok itu kan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien itu hanya 1. Dan yang satunya lagi itu bisa menghidupi orang tersebut dengan normal. Iya. Hanya memang seperti kata Pak Husin tadi, kita tidak punya cadangan lagi. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, tidak boleh makan obat sembarangan, tidak boleh sampai terjadi kasus-kasus akut tadi. Ada contoh yang sederhana, itu ada pasien kita di sini sudah 40 tahun yang lalu lebih kurang, itu yang mendonorkan ginjalnya itu adalah adik perempuannya. Ya. Jadi adik perempuannya masih muda sekali, belum kawin waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah adiknya itu masih hidup, punya anak, dan alhamdulillah tidak sakit. Jadi dikatakan donor itu kemungkinan dia akan mengalami sakit ginjal karena dia menyumbangkan ginjalnya itu 0,002%. Artinya jadi sangat sedikit. Mitos saja dokternya kalau umpamanya mitos kalau dia mendonorkan ginjal maka dia performanya, penampilan hidupnya tidak normal, itu sekedar mitos saja, Pak. Ya, itu ketakutan kita. Dan oleh sebab itu untuk menjadi donor itu juga tidak bisa semudah setiap orang bisa. Jadi biasanya yang menjadi donor itu dia harus sehat, dia tidak ada penyakit ginjal, tidak ada hipertensi, tidak ada DM, supaya ginjal yang 1 yang ditinggalkan itu jangan sampai sakit. Ya, makanya, betul. Baik donor maupun yang penerima, resipien itu akan kita periksa dengan seksama. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan dari Facebook kita. Ini saya bacakan dulu, dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter dari Erni Sulastri. Erni Sulastri, ini pertanyaan Anda. Dokter, saya pernah ngurusin orang cuci darah. Dan saya sering lihat orang yang cuci darah karena diabetes. Nah, waktunya agak lama, kemudian meninggal. Dan sudah menjadi anggapan orang begitu. Nah, tolong pencerahannya, dokter. Sebentar, panjang dokter pertanyaannya nih. Tolong pencerahannya, dokter. Ya, baik. Jadi tentu kita kan bicara sekarang tentang penyakit ginjal dan cuci darah. Ya. Kita tidak bicara tentang meninggal. Karena kalau meninggal itu kuasa Tuhan. Gitu ya. Kita jalan-jalan aja, naik mobil itu risikonya sama dengan cuci darah. Tiba-tiba ditabrak, meninggal. Gitu kan. Dan sebetulnya salah satu alasan kenapa pasien cuci darah itu banyak yang meninggal karena keterlambatan. Iya. Jadi biasanya ketemu dengan dokter sekali, 2 kali disuruh cuci darah, biasanya belum mau. Kemudian setelah sesak napas hebat, sudah kejang-kejang, baru mau cuci darah. Dan kondisi seperti ini biasanya hasilnya tidak baik. Biasanya itu akan meninggal dia memang. Tapi kalau dari awal sudah kita atur, dari awal dia belum sakit, itu ada yang bisa bertahan sampai 20 tahun. Itu banyak sekali pasien kita di Palembang ini yang sampai di atas 10 tahun, di atas 15 tahun, itu hidup dengan normal. Artinya normal, dia harus cuci darah 2 kali seminggu, hari lain dia bisa bekerja, atau dia bisa cuci air tadi, yang kayak melalui perut tadi. Itu bisa hidup normal. Tapi memang kualitas hidupnya tidak akan sama dengan orang yang normal karena dia kan sudah sakit gitu ya. Lanjut dokter, ada pertanyaan dari Edik Muhammad Ridho. Muhammad M Ridho ya namanya. Dokter mau tanya, ini penyakit dokter, saya mau tanya penyakitnya sel darah putih memakan sel darah merah. Nah, cara mengatasinya bagaimana dokter? Apakah
itu penyakit dan itu nama penyakitnya penyakit apa, dokter? Kayaknya di luar topik ginjal tapi Oh iya, iya. tapi ini pertanyaan dokter soal sel darah putih memakan sel darah merah. Ya, jadi sebetulnya kalau secara ilmu kedokteran tidak ada istilah sel darah putih memakan sel darah merah. Hanya umumnya ada beberapa penyakit yang sel darah putihnya itu meningkat tinggi sampai dia normalnya kan sel darah putih itu 6.000 sampai 10.000. Itu sampai bisa meningkat sampai 30.000 sampai 50.000 bahkan 100.000. Dalam kondisi seperti itu biasanya sel darah merahnya juga tertekan karena lebih produktif sel darah putih. Ini biasanya terjadi pada orang kanker darah. Kanker darah, leukemia misalnya seperti itu bisa terjadi. Nah, ada hubungannya dengan ginjal. Pada pasien-pasien yang gagal ginjal, umumnya sel darah merahnya juga rendah. Ya, umumnya sel darah merah rendah, biasanya HB-nya rendah. Tadi kita lihat biasanya HB-nya 7, 9, paling tinggi 10 gitu. Penyebabnya bukan karena sel darah putihnya yang memakan sel darah merah, ini karena hormon pembentukan sel darah merah itu berada di ginjal. Ya. Jadi di saat ginjalnya sudah rusak, otomatis hormon itu berkurang, akhirnya darah orang tersebut juga akan berkurang. Baik. Itu lebih apa dokter namanya lebih cenderung disebut apa? Penyakit kanker darah dokter ya? Kanker darah, leukemia. Leukemia itu banyak kanker darah. Baik. Itu ada keilmuan tersendiri. Baik, Mama Ridho, jadi tidak ada hubungannya apa sel darah merah makan sel darah putih, tapi ya itu ya mungkin indikasinya dugaan adalah penyakit kanker darah. Dokter, ini ada pertanyaan dari, kalau dokter main-main ke studio kami, di depan saya ini ada orang 8 dokter yang aktif di media sosial memantau pertanyaan, sehingga ada pertanyaan yang masuk. Ini ada lagi pertanyaan dari Instagram dokter, akun Mustamil 82. Pertanyaan Instagram akun Mustamil 82, apakah penyakit pinggang bisa diidentifikasi dengan penyakit ginjal, dokter? Oh, baik. Jadi sakit pinggang gitu ya? Ya, dan sakit pinggang ini kami sini terus pinggang. Kalau banyak duduk pinggang juga, dokter. Jadi betul itu. Jadi kita ketahui bahwa ginjal kita itu kan berada di pinggang. Di belakang. Jadi zaman dulu orang tua-tua kita mengatakan ginjal itu adalah buah pinggang karena dia berada buah pinggang. Ya, betul. Salah satu gejala sakit ginjal itu adalah sakit pinggang. Jadi kalau kita tiba-tiba sakit pinggang, salah satu yang harus kita curigai adalah jangan-jangan ginjalnya bermasalah, gitu ya. Tapi yang harus kita ingat, tidak semua sakit pinggang disebabkan oleh sakit ginjal. Kadang-kadang kita kecapean, habis ngangkat berat, habis olahraga, pinggang kita sakit, itu biasanya karena otot. Ya. Kalau kita yang lebih beratnya lagi, tiba-tiba kita ngangkat sesuatu, akhirnya terjadi sakit di pinggang ini, ada istilah urat terjepit gitu ya. Nah, itu dokter. Itu lebih bahaya lagi sebetulnya. Kalau yang khas untuk orang-orang yang sakit pinggang karena sakit ginjal ini, dia tidak dipengaruhi oleh pergerakan. Kalau otot-otot tadi biasanya kita bangun tidur sakit, pegel-pegel, atau jalan kita sakit, lama duduk, itu biasanya karena ototnya. Tapi kalau sakit pinggang ini karena ginjal, biasanya dia langsung sakit hebat, walaupun dia duduk, berdiri, masih tetap sakit. Itu kita sebut kolik ginjal. Kolik itu ya karena ada batu yang menyumbat atau infeksi ginjal. Ya. Jadi kalau umpamanya sakit ginjal, sakit pinggang itu karena kelamaan duduk, kemudian dia peregangan sedikit, tidak ada lagi gejala, berarti itu bukan ginjal, dokter ya? Itu bukan, itu tegang otot aja. Tegang otot. Nah, jalan-jalan goyang sedikit, senam, sehat, itu kan? Ya, artinya Ridho, Anda sudah mendengarkan jawaban dari Dokter Zul bahwa indikasi penyakit ginjal pinggang itu bukan identik dengan penyakit ginjal. Kalau memang berdiri sudah sakit, baring sakit, kemudian berjalan di bawah sakit, semua sakit, nah boleh indikasi itu bisa saja ada gangguan ginjal, dan silakan hubungi Dokter Zulhair Ali. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Linda Ichan, Linda_Ichan. Dokter, apa efek cuci darah terhadap fungsi tubuh lainnya, dokter? Nah, ini pertanyaan. Apa efek cuci darah dari fungsi ginjal lainnya, dokter? Terhadap ginjal. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Tubuh yang lain, organ yang lain itu bisa disebabkan oleh dua hal. Ya. Yang pertama disebabkan oleh penyakit dasarnya. Jadi misalnya orang yang hipertensi, orang yang kencing manis gitu,
Di samping dia menyerang ginjal, dia kadang-kadang juga menyerang jantungnya, menyerang otaknya. Jadi kadang-kadang dia ada penyakit bersaudara istilahnya, sakit ginjal, sakit jantung, dan sakit stroke. Itu bersaudara deh, saudaranya saudara seibu lah, kira-kira begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gangguan itu disebabkan oleh proses cuci darahnya. Ya, proses cuci darahnya. Karena kita mengetahui bahwa proses cuci darah itu hanya dapat memperbaiki sebagian dari fungsi ginjal. Ya, kita ketahui waktu 2 minggu yang lalu fungsi ginjal itu ada 4, memperbaiki metabolisme, mengatur cairan, membentuk sel darah merah, kemudian mengatur tekanan darah, begitu. Nah, yang bisa diatasi dengan cuci darah ini hanya mengatur cairan dan metabolisme, jadi mengeluarkan racun-racun itu. Sedangkan untuk membentuk sel darah merah atau mengatur tensinya supaya normal, itu tidak bisa dilakukan dengan cuci darah. Jadi harus diikuti dengan obat-obatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang gagal ginjal, umumnya tekanan darahnya naik tinggi, kemudian HB-nya turun, darahnya turun. Kondisi ini dapat memperberat organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, otak, dan yang lain-lainnya. Itu pengaruhnya di situ, Pak Usi. Baik, ini dokter, ini dokter hari ini jadi favorit bener ini. Dari akun Pempek Sehat Depa. Dokter. Nah, ini gitu. Nah, cuma beliau ini cuma bertanya, tidak menawarkan kapan makan pempek di sana. Dari akun Pempek Sehat Depa. Dokter nanya, tapi sedikit menyimpang. Kalau hepatitis B itu apa bisa sembuh, dokter? Baik, terima kasih. Ini agak menyimpang, tapi tidak apa-apa. Mana yang bisa kita jawab, kita jawab. Kebetulan saya penyakit dalam, jadi saya juga selain dari sakit ginjal, saya juga mengelola penyakit-penyakit yang lain. Ya. Hepatitis B sebetulnya bisa disembuhkan. Ya. Tapi memang yang paling banyak itu adalah seromarkernya. Jadi seromarker itu adalah sama seperti yang sekarang ini kita periksa rapid test itu. Ya. Itu antigen, antibodinya itu kadang-kadang tidak hilang dalam waktu yang lama. Ya. Bahkan tidak jarang ada istilah dalam hepatitis B itu seorang yang carrier, pengidap saja. Jadi dia pembawa penyakit tapi dia tidak sakit. Bertahun-tahun dia positif terus HbAg-nya, padahal sebetulnya dia tidak sakit. Jadi kondisi sakit atau sehatnya itu sebetulnya bukan berasal dari hepatitis B-nya positif atau tidak, tetapi berdasarkan dari fungsi hatinya. Hepatitis itu kan fungsi hati. Jadi kalau fungsi hatinya bagus, normal, itu bisa kita anggap dia sebagai sehat. Artinya bisa disembuhkan, dokter ya? Bisa disembuhkan. Nah, walaupun kadang-kadang seromarkernya, jadi antigen hepatitis B-nya itu masih tetap terdeteksi karena dia virus. Ya, itu berapa lama, dokter, bisa disembuhkan, dokter? Terapi yang dilakukan? Tergantung. Jadi kalau fungsi hati, kalau kita patokan kita adalah fungsi hati, itu biasanya dalam waktu 2 minggu atau sebulan dia sudah bisa bagus. Tapi kalau patokan kita adalah seromarker, kadang-kadang bertahun-tahun dia hilang dan tidak tahu tidak bisa kita prediksi berapa lama. Tapi dia tetap sehat. Oleh sebab itu sebetulnya dia tetap bisa masuk bekerja, walaupun hepatitis B-nya terdeteksi positif, gitu ya. Baik. Reaktif istilahnya. Baik. Nah, Pempek Sehat Depa, pertanyaan Anda sudah dijawab oleh Dr. Zuhair. Jangan khawatir, tetap optimis. Artinya hepatitis B bisa disembuhkan. Ya. Asal tadi rajin konsultasi dokter, jangan makan obat sembarangan, dan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ini dokter, pertanyaan berikut dari Lindawati _Simbolon. Nah, Lindawati _Simbolon bertanya, saya mau tanya, kalau pasien yang cuci darah, ini pertanyaannya agak nakal dikit, dokter, ini katanya. Saya mau tanya, kalau pasien yang cuci darah tapi tetap merokok, dokter, apa yang akan terjadi, dokter, katanya? Oh iya, jadi ini pertanyaan menarik ini, ya, karena banyak pasien cuci darah masih merokok, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi manfaat, memang
dan larangan, manfaat dan larangan, merokok itu kan sebetulnya dari kapanpun tidak dianjurkan. Gitu ya. Jadi orang sehat tidak dianjurkan untuk merokok. Nah, apalagi pada orang sakit. Pada orang sakit itu mulai dari sakit hipertensi, sakit jantung, kemudian kencing manis, yang dapat menyebabkan gagal ginjal, cuci darah. Wah, itu jadi artinya kalau orang sudah cuci darah masih tetap merokok, itu betul-betul orang yang istilah saya itu pasukan berani mati. Jadi nekat betul. Jadi risikonya akan semakin berat. Saya menganjurkan sebetulnya untuk orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit yang tadi itu merokok betul-betul diharamkan, gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi agama mungkin itulah sisi rokok itu sudah tidak boleh lagi. Ya. Nah, tapi kita sadari bahwa rokok itu tidak mudah untuk dihilangkan, gitu ya. Ya. Bukan dokter, kalau ada pertanyaan dokter, kalau umpamanya ya sekedar untuk menenangkan diri, dokter, daripada stres katanya maka obat boleh rokok lebih fly, lebih tenang gitu. Gimana? Itulah. Jadi kalau dia sebetulnya sehat-sehat walafiat saja, ya silakan. Apalagi saya tahu wartawan itu di ruangan wartawan itu penuh dengan asap rokok biasanya kan. Nah, karena sebetulnya saya pribadi tidak merokok, jadi saya sebenarnya tidak bisa melihat di mana manfaat rokok tersebut. Kalau mau dikatakan saya tenang, sehari-hari saya cukup tenang, gitu. Jadi tidak ada manfaat rokok itu bagi kita. Memang sebetulnya kebiasaan rokok itu adalah sampai terjadi kodeinnya meningkat, nikotinnya meningkat, hal-hal yang seperti ini membuat kita jadi kecanduan. Baik, tapi lebih baik dihindarkan, apalagi dalam kondisi cuci darah, karena itu mungkin lebih baik bagi Anda. Baik, ini dokter dari Linda_Ichan. Linda_Ichan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mau tanya. Satu saja pertanyaannya. Oh, Linda, jangan 1, 3 juga boleh, silakan. Kenapa kebanyakan orang yang HD kulitnya menjadi hitam, dokter? Iya, betul. Jadi betul sekali itu. Jadi sebetulnya bukan hanya HD-nya yang menyebabkan kulit menjadi hitam, tapi memang karena proses gagal ginjalnya. Ya, karena gagal ginjal banyak sekali zat-zat dalam tubuh kita tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal, melalui air kencing, sehingga dia mengendap di kulit. Dan sayangnya cuci darah tidak bisa menghilangkan warna hitam tersebut. Jadi akhirnya orang-orang yang cuci darah biasanya kulitnya kering, hitam. Dan menariknya kalau kita melakukan cangkuk ginjal atau melakukan CAPD atau cuci peritoneal dialisis melalui perut tadi, warna hitam ini tidak sehitam orang cuci darah. Jadi dia bisa dikeluarkan melalui cuci darah melalui perut tadi, peritoneal dialisis. Jadi pilihannya tetap ada. Kalau orang cuci darah pakai mesin, hemodialisis, umumnya memang dia kulitnya hitam. Itu memang reaksi dari penyakitnya dan cuci darah tidak bisa menghilangkan warna hitam tersebut. Artinya dokter memang itu sudah prosesnya seperti itu, dokter ya? Kalau ruam hitam pada kulit kelihatan seperti itu, dokter. Orangnya akan semakin hitam. Tapi orang hitam seperti saya bukan karena cuci darah gitu ya. Tapi hitam manis lah, dokter ya. Dokter ini kayak ini pempek sehat Depan ini masih mengeksplor pertanyaan lagi, dokter. Kayak kita ada pertanyaan lanjutan. Karena tadi dikasih tahu boleh bertanya lebih dari satu juga boleh juga, dokter. Dokter, apakah ada treatment atau pengobatan khusus untuk penyakit hepatitis B? Hasil reaktif sudah bertahun-tahun, tapi memang kadar lelah di bawah normal. Nah, apakah madu atau obat apa, dokter, yang bisa digunakan? Baik, tadi yang seperti saya katakan, reaktif bertahun-tahun. Kalau fungsi hatinya normal, itu tidak sakit namanya. Dia oleh sebab itu, karena dia tidak sakit, jadi tidak ada obatnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang reaktif itu memang sulit. Kadang-kadang dia pas waktu penerimaan pekerjaan, menerima bekerja, dia ditolak. Seharusnya tidak perlu ditolak karena dia tidak sakit.
Ya. Kalau fungsi hatinya sakit, jadi terjadi hepatitis, misalnya matanya jadi kuning, kemudian enzim hatinya meningkat, nah, pada waktu itu kita bisa obati. Banyak obat-obat yang cukup untuk antivirus yang terbukti dapat secara ampuh menghilangkan hepatitis B orang tersebut. Ya. Tetapi kalau fungsi ginjalnya bagus, tidak ada masalah, memang sampai sekarang tidak ada obatnya. Paling-paling jaga kondisi, makan vitamin, ada obat-obat hepatoprotektor yang alami seperti temulawak atau kunyit, itu dapat membuat hatinya semakin sehat. Ya. Jadi pempek sehat Depa, pertanyaan Anda sudah dijawab oleh dokter. Tinggal giliran Anda mengirimkan pempek saja sama Dr. Zulhair ya. Ya. Banyak-banyak makan pempek juga dapat menyehatkan hatinya. Baik. Makan protein kan? Iya betul dokter. Memang kan pempek ini dokter mengandung protein ikan gabus yang tinggi, termasuk juga untuk penyembuhan kulit dan sebagainya. Makanya saya senang sama pempek. Kalau dokter, dokter ini ada pertanyaan lanjutan dari Uwis Dahlia. Pertanyaannya dokter, di era COVID saat ini dokter, apa yang harus dilakukan pasien gagal ginjal saat cuci darah dokter? Nah ini kan termasuk pasien gagal ginjal ini apakah termasuk kelompok resiko tinggi terhadap terpaparnya virus COVID-19 ini dokter? Baik, betul sekali. Jadi orang-orang gagal ginjal, terutama yang cuci darah, itu punya banyak sekali faktor risiko. Ya. Pertama, faktor risiko karena gagal ginjalnya sendiri. Yang kedua, karena faktor risiko penyebab gagal ginjalnya. Misalnya penyebabnya karena kencing manis tadi, karena darah tinggi, itu juga faktor risiko. Untuk sampai saat ini, pasien-pasien yang terpapar COVID itu yang paling banyak mengidap adalah hipertensi dan diabetes. Sedangkan gagal ginjal pengikutnya. Jadi kita menganjurkan untuk pasien-pasien yang gagal ginjal, pasien-pasien yang cuci darah, itu harus lebih ketat dan disiplin melakukan protokol kesehatan. Jadi tidak boleh jalan-jalan keluar, kemudian harus tetap pakai masker yang bagus, yang standar, juga harus sering cuci tangan. Karena banyak sekali pasien-pasien kita yang terpapar justru bukan karena dia keluar, tapi karena anaknya atau ponakannya yang keluar masuk rumah. Dia masuk rumah, dia bawa penyakit, dia tidak sakit. Iya, dokter. Jadi klaster rumah gitu, dokter. Betul, itu klaster rumah itu banyak terjadi, apalagi kita sadari bahwa tidak semua pasien-pasien cuci darah kita itu memiliki kendaraan sendiri. Iya, betul. Kendaraan umum, nanti dia bersosialisasi di dalam kendaraan umum kita, itu akhirnya ada, tapi bisa diatasi, karena kalau sudah positif dia harus diisolasi, ruang cuci darahnya pun khusus, tidak bisa sembarangan karena tidak boleh bercampur dengan orang lain. Kalau protokol kesehatan sendiri dokter yang katakan yang diterapkan di rumah sakit umum ya pusat, seperti apa dokter protokol kesehatan yang dilakukan ketika pasien jadwalnya dia cuci darah, seperti apa protokol kesehatan dokter? Kalau dia pasien cuci darah, satu dia wajib pakai masker selama cuci darah. Ya. Dan kemudian tetap kita lakukan pemeriksaan suhu, kemudian kita anamnesis, kita tanyakan apakah ada demam atau tidak. Kalau memang dicurigai dia ada demam atau batuk misalnya, kita langsung kirim ke IGD untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu pun sering terjadi, kadang-kadang yang sudah lama tidak ada keluhan, tiba-tiba kita lakukan rapid test, dia positif. Kalau ternyata sudah reaktif seperti itu, atau swabnya positif, terpaksa yang bersangkutan kita rawat di ruangan isolasi. Jadi di ruangan isolasi, kemudian cuci darahnya juga di ruangan isolasi khusus, yang tidak boleh campur dengan orang lain, biasanya pada waktu malam hari, yang pas perawat yang mengurus dia pun pakai APD lengkap. Jadi memang tidak mudah dan biayanya jadi meningkat. Gitu. Baik. Jadi harus lebih disiplin orang-orang cuci darah itu dibandingkan dengan orang-orang yang normal. Baik. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Yuda Toska. Ya. Yuda Toska, Assalamualaikum dokter. Mau tanya, sebaiknya untuk cek HB itu sebelum melakukan cuci darah atau setelah cuci darah dokter?
Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan juga, pertanyaan yang spesifik khusus untuk orang cuci darah sebetulnya. Kayaknya dokter, kayak ini pemirsa kita ini banyak dari kalangan keluarga nih kayak dokter. Betul, betul. Karena terus terang sejak kita kemarin flyer yang kita tayangkan, Ya. itu saya minta dengan kawan-kawan yang mengelola cuci darah itu silakan sebarkan kepada pasien-pasien dan keluarganya supaya mereka lebih banyak dapat tahu tentang ini. Gitu ya, betul. Jadi banyak. Jadi makanya alhamdulillah cukup banyak yang bisa mengikuti Ya, sehingga apa yang kita lakukan ini kan bisa lebih bermanfaat untuk orang betul. yang lebih ramai. Gitu. Ya. Nah, masalah pemeriksaan HB tadi, pemeriksaan darah tadi, memang yang paling baik itu dilakukan setelah cuci darah. Ya. Kenapa dilakukan demikian? Karena pada waktu sebelum cuci darah, biasanya orang tersebut akan kelebihan cairan, sehingga HB-nya akan rendah. Tapi kalau dia sudah cuci darah, artinya memang kondisi yang sebenarnya yang akan kita dapat, baru kita periksa laboratorium. Kira itu jawabannya. Jadi seharusnya HB dilakukan pemeriksaan setelah cuci darah. Ya, itu yang paling baik. Baik, begitu Yuda Toska jawaban Dr. Zulhair. Karena situasi COVID ya, mungkin konsultasi dengan dokter secara langsung juga terbatas. Nah, inilah media sosial virtual Sriwijaya Pos menjembatani komunikasi pasien, keluarga pasien dengan Dr. Zulhair. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan menarik lagi dokter. Ini agak kepo pertanyaannya dokter. Agak kepo nih. Apa? Keponya gini. Kira-kira kalau cangkok ginjal berapa duit dokter katanya? Cangkok ginjal? Iya, berapa duit katanya? Oh, gini. Kalau uang itu memang sebetulnya biaya untuk cangkok ginjal itu cukup mahal. Mulai dari pemeriksaan awal, itu banyak pemeriksaan awal, sampai operasi itu berkisar antara 600 sampai 800 juta. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang pergi ke luar negeri, ke Singapura itu biaya gitu. Tapi syukurnya, alhamdulillah, orang-orang yang ikut BPJS, itu ditanggung oleh BPJS. Jadi yang menanggung itu bukan BPJS, anggota BPJS itu. Jadi seluruh yang ikut BPJS itu yang menanggung mereka yang harus cangkok ginjal. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir kalau memang kita anggota BPJS, dan insya Allah sebagian besar biaya cangkok ginjal itu ditanggung oleh BPJS. Tapi dengan catatan dokternya ada dokter, tapi ada catatan donornya keluarga gitu ya. Iya, jadi donornya gratis gitu ya. Kalaupun orang lain sudah saudara angkat, memang tidak boleh ada jual beli organ gitu. Sekali ketahuan jual beli organ itu semuanya akan masuk BUI gitu ya. Yang donornya masuk, yang membayarnya juga masuk, bahkan tidak jarang kalau itu difasilitasi oleh rumah sakitnya pun termasuk salah. Gitu. Ya. Jadi memang tidak boleh ada. Saya sendiri beberapa kali di sini didatangi oleh anak-anak muda yang mau jual ginjal, begitu saya bilang tidak bisa, tidak ada jual beli organ, gitu ya, tidak boleh dan tidak diizinkan untuk jual beli organ. Memang seberapa banyak dokter? Seberapa sering dan seberapa banyak yang menawarkan jasa kepada dokter? Waktu awal-awal dulu cukup banyak. Tapi setelah kita tolak terus, tidak kita terima, akhirnya hilang. Tapi kalau di Jakarta itu banyak itu, bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari, tanpa diketahui oleh rumah sakit atau dokternya, ada semacam sindikat yang tempoh hari kan sempat ribut 2-3 tahun yang lalu kan? Ya. Sindikat dia cari, jadi dibuat seolah-olah saudara, seolah-olah keluarga, satu kampung, satu ini orangnya polos-polos begitu. Nah, itu terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kejadian ini sangat banyak. Ada istilahnya donornya itu dari negara miskin, yang akan dibayar ini akan diberikan ini dari negara kaya. Nanti operasinya misalnya di satu tempat yang juga banyak, misalnya seperti itu. Itu perdagangan organ itu sangat banyak. Ya. Jadi oleh sebab itu sekarang kita ingat dulu paling banyak orang cangkok ginjal itu di Beijing, tapi sejak Olimpiade ini tidak ada lagi karena tidak boleh itu jual beli organ. Gitu. Artinya Palembang artinya sudah pernah ada dokter ya, bahkan ada yang menawar-nawarkan seperti dan dokter dokter sendiri mengalami hal itu dokter ya. Betul. Emang berapa mereka minta dokter?
Biasanya alasannya macam-macam, mau sekolah, untuk sekolah anak, untuk orang tua yang sakit, itu dia minta dulu nggak mahal-mahal waktu awal-awal dulu tahun-tahun 2000-an itu dia minta sekitar 50 juta, 100 juta begitu ya. Kalau sekarang ini masih ada dokter? Sekarang sudah, di sini kita nggak pernah lagi orang yang menawarkan itu ya. Tapi kalau kita baca di kadang-kadang di media sosial itu ada saja yang iseng menawarkan itu. Nah, kayak untuk keperluan orang tua sakit gitu ya. Ya, itu bagaimana dokter pendapat dokter ya kaitan dengan yang menawarkan ginjal melalui media sosial, artinya harus mudah percaya atau bagaimana? Kan tidak mudah juga untuk dibeli atau membeli ginjal orang lain untuk itu. Jadi sebetulnya untuk diketahui orang yang akan menjual ginjal itu belum tentu cocok dengan orang yang mau beli. Ya. Karena dia harus disesuaikan dulu, harus dicarikan. Biasanya kalau di negara-negara maju yang sudah banyak cangkuk ginjalnya, mereka kan punya bank donor begitu, ya. Bank donor. Ada yang positif di sini, yang cocok, dia sudah tahu yang cocok nanti adanya di Bandung misalnya, itu dibawa ginjalnya ke sana gitu ya. Itu bisa saja. Tapi kalau yang sifatnya individual seperti ini tidak bisa kita layani. Baik. Dokter, sebenarnya banyak pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan, Helmi? Dari teman-teman? Masih banyak ya? Karena waktu, dokter? Iya. Kami mohon maaf pemirsa peserta virtual fest. Ya. Ada beberapa pertanyaan Anda yang tidak kami bisa tampilkan ke ruangan ini. Namun, waktu-waktu nanti pertanyaan Anda tetap kami akan simpan, kami catat dan dokumentasikan. Nanti kapan kami sampaikan kembali dengan Dr. Zuel di lain waktu. Dr. Zuel, kami ucapkan terima kasih karena dokter sudah bersedia memberikan informasi tentang ginjal. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua, dokter. Terima kasih. Kami ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan akan kami menjadi PR kami untuk kami sampaikan kepada Dr. Zuhair di acara kami berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Puku TV dan Tribun Sumsel.